Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sains bersama kita. Ya, jadi dalam kesempatan atau episode kali ini kita akan membahas tentang sains yang ada di sekitar kita. Terutama kita mengangkat tema mengapa es dapat mengapung di air padahal sama-sama air gitu. Kenapa ya? Nah, sebelum kita lanjut, aku mau memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini aku Andriani Usain sebagai host. Nah, sebagai narasumber di sini ada Kak. Hai, aku Selvin Jafar. Tapi kita di sini nggak berdua doang nih, ada satu lagi. Hai, aku Yunita Jafar dari Universitas Negeri Gorontalo. Duh, kalau udah ngomongin sains-sains gini bikin deg-degan, jujur Lih. Iya kan? Padahal sebenarnya biasa aja gitu. Apalagi kan sains sangat erat atau dekat dengan kehidupan kita gitu. Nah, ternyata sains itu nggak seperti apa yang kita pikirin kan? Tentang angka-angka pelajaran biologi, kimia, fisika yang susah dan menakutkan. Wah, ribet. Iya. Ternyata sains sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan tema kita kali ini, mengapa es dapat mengapung di air padahal sama-sama air. Nah, kenapa nih Kak Selvin? Iya, jadi gini guys, es dapat mengapung dalam air karena densitas di antara air dalam wujud padat dan cair berbeda. Loh, kan tapi kenapa bisa mengapung gitu? Nah, hal ini dikarenakan zat padat atau cair tersebut massa jenisnya lebih ringan dibandingkan dengan air murni pada volume yang sama gitu. Massa jenis, volume, apa sih itu Kak Yunita? Nah, jadi begini, tidak seperti benda padat lainnya memiliki massa yang pada prinsipnya akan tenggelam di dalam air. Es batu tidak tenggelam alias mengapung, dan ini bukan tanpa alasan. Ini terjadi tidak lain karena es batu memiliki massa jenis yang lebih kecil ketimbang air. Oh gitu ya. Nah, jadi begini, mulanya molekul air pada dasarnya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di mana di dalam air panas molekul-molekulnya itu dapat merenggang, berputar, dan bergerak-gerak dengan bebas. Sementara di dalam air dingin yang suhunya lebih rendah, energi gerak molekulnya ini juga menurun. Dengan begitu, gerakan molekulnya pun lebih sedikit. Molekul ini menempati ruang yang lebih sempit di dalam air. Ilustrasi sederhananya begini guys, bayangkan sekelompok orang berbaris sejajar seperti orang sholat berjamaah tanpa ada jarak antara orang yang berbaris. Bayangkan dulu kalau mereka itu diam. Misalkan panjang total barisan ada 5 meter. Kemudian bayangkan masing-masing dari orang di barisan itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tentu barisan harus direnggangkan agar si orang tersebut bisa bergoyang. Karena direnggangkan tentu barisan akan bertambah panjang. Pertambahan panjang barisan akibat goyangan orang-orang ini mirip proses pemuaian benda akibat kenaikan temperatur. Makin tinggi temperatur, makin jauh goyangan atom, makin renggang susunan atomnya, makin kecil kerepatannya atau massa jenisnya. Air juga begitu. Tanpa temperatur yang tinggi, air lebih renggang dibandingkan air dengan temperatur rendah. Massa jenis air akan terus bertambah seiring dengan penurunan temperatur hingga mencapai nilai maksimumnya temperatur pada 4 derajat Celcius. Loh, kok di 4 derajat Celcius bukan di 0 derajat Celcius ya? Nah, inilah keunikan dari air Kak Anggi. Seiring disebut dengan sifat anomali atau kerepatan air. Mulai dari 4 derajat Celcius ke bawah, massa jenis air bukannya bertambah tapi malah berkurang. Ketika temperatur air lebih rendah dari 4 derajat Celcius, molekul-molekul air mulai mengatur dirinya untuk membentuk kristal es. Begitu guys. Nah, betul tuh apa yang dikatakan oleh Kak Yunita. Nah, air memiliki kerapatan maksimum pada 4,4 derajat Celcius. Saat air mendingin dan membeku, air menjadi kurang padat karena sifat unik ikatan hidrogen. Setiap molekul air terdiri dari 1 atom oksigen yang berikatan dengan 2 atom hidrogen. Fakta ini tercermin dalam struktur kimia. Untuk air adalah H2O. Molekul air cenderung saling tertarik oleh ikatan hidrogen yang lebih lemah.
Ini terbentuk antara atom hidrogen bermuatan positif dan atom oksigen bermuatan negatif di dalam molekul air terdekat. Kemudian di dalam air panas itu tuh molekul H2O merenggang dan bergerak-gerak dengan bebas. Namun dalam air dingin yang memiliki suhu rendah, energi gerak molekul menjadi menurun. Ketika gerak molekul menurun ini, ikatan hidrogen yang lebih lemah mulai memisahkan atom-atom oksigen yang bermuatan negatif. Kemudian membentuk struktur yang kaku atau disebut dengan es. Oh, jadi gitu ya. Iya, karena molekul air dalam es mengambil sekitar 9% lebih banyak ruang daripada air cair. Artinya, es memiliki kepadatan 9% daripada air. Nah, ikatan molekul hidrogen yang terikat dengan teratur dalam es batu ini memiliki massa jenisnya lebih rendah dibandingkan molekul yang tidak beraturan di dalam cairan air. Nah, hal inilah yang membuat es batu mengapung di atas air, karena air yang lebih padat mendorong es ke atas permukaan. Oh, jadi gitu ya. Iya, ternyata para ilmuwan juga sudah menegaskan bahwa fenomena tersebut ada hubungannya dengan kepadatan, di mana sebuah benda yang lebih padat seperti batu pasti akan tenggelam ke dasar. Lain halnya ketika suatu benda memindahkan cairan dengan berat yang sama dengan beratnya sendiri, maka ia akan mengapung. Nah, singkatnya, benda-benda yang bisa mengapung di atas permukaan air memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air. Nah, batu atau benda padat yang tenggelam dalam air adalah benda-benda yang memiliki massa jenis jauh lebih besar dibandingkan air. Wih, keren juga ya. Yang kita tahu kan benda padat seperti batu ketika jatuh di air dia akan tenggelam. Iya. Berbeda dengan es batu yang akan mengapung di air. Iya, seperti itu. Oh, jadi semakin dingin benda, semakin kecil volumenya ya. Iya. Ini karena pengaruh pemuaian atau penyusutan. Oke, baik. Ini adalah podcast pertama dan terakhir kami. Terima kasih telah menonton, telah mendengarkan podcast Sains bersama kita. Pastikan untuk bergabung dalam percakapan, mengakses catatan acara kami. Sampai jumpa. Bye-bye.